Assalamualaikum. Ustadz Komar. Yuk, Assalamualaikum. Nggak ada suaranya. Waalaikumsalam. Ayo, kita mulai. Ustadz Komar. Bismillah. Monggo, Sadri. Antum Ustaz. Gantian. Udah tuh. Gitu. Baik ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsir amma ba'du. Abah, guru besar kita, dan juga Ummu Wahidah beserta ahlu baitnya. Mudah-mudahan beliau semua dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dan dikabulkan apa yang menjadi hajat dan cita-citanya. Dan juga guru kita bersama Habib Hasan Al-Idrus yang selalu senantiasa menemani kita dalam mutolaah belajar bersama kitab Tafsir Nurul Iman. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan semua urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga seluruh teman-teman ustadz semuanya, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keberkahan daripada guru besar kita Abah, amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita serahkan kepada Habib Hasan Al-Idrus untuk menjelaskan dari intisari dari kitab Tafsir Nurul Iman. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita tawasul dulu, mudah-mudahan dengan apa yang kita laksanakan di pagi hari ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fatihatul biniyatul qul wal kutub wal wassalamu ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa ila khususan جميع الحج المحل من سيدك المسالم بأن الله يعلي درجاته بدنا ويعلي علينا من بركاته
وأسرار ما عن أمره وبركاته ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mohon maaf agak lambat sekarang. Insya Allah kita mulai di halaman 235. Di situ tertuliskan anjuran memotong kuku. Asal muasalnya di dalam hal ini apa? Di dalam penganjuran memotong kuku, di situ tertuliskan ya. Nah kan, kasihan kalau kita langsung kubur. Makanya orang kalau meninggal itu sekarang kan sudah lebih maju daripada orang-orang dulu. Lebih maju ilmu pengetahuan. Maksudnya yang hari minggu yang lalu, ketika kita menjas kepada seseorang itu posisinya jantung sudah tidak berdetik lagi, jangan langsung menjas bahwa orang itu posisinya telah meninggal dunia. Bawa dulu ke dokter. Nanti dokter yang memberitahukan bahwa hal itu sudah tiada atau masih ada. Kenapa mengatakan, nah sekarang kan sudah maju, lebih maju ilmu pengetahuan, sudah ada dokter, kita antar ke dokter. Sakit pergi ke dokter gitu. Jangan sakit pergi ke dukun. Abah bilang dukun itu bohong. Kita kan serta-merta ketika posisinya di kampung atau apa ya, kebanyakan kan ranahnya ke situ gitu. Kemudian kemudian di Sukabumi itu di mana sebelum dibawa kanker dioperasi pakai kuku pandahan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bersabda di bawahnya kuku itu, Nabi kan katakan qalibil atfar, potonglah kuku itu Pak Inasyaitan jalasa ala ma fihi, bahwa sungguhnya di kuku itu, artinya di bawah kuku yang kotor itu, setan itu nangkring di situ. Nah, kemudian kata-kata setan dalam hal itu, Abah mentafsirkan kata-kata setan itu bakteri. Itu kita bisa baca ya. Nah, yang dimaksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setan itu bakteri, setelahnya diselidiki. Bakteri apa yang duduk di bawahnya kuku? Bakteri lepra. Nah, lanjut. Jadi di bawah kuku yang panjangnya itu, makanya kuku itu harus dipotong. Yang betul supaya tidak ada bakteri lepra ini. Karena ibu-ibu senang kuku panjang, malah suaminya suruh kasih panjang saja. Kan enak kalau suami itu dikerti. Nah itu cerita-cerita tentang apa. Lanjut ya. Nah, apa tadi? Jadi semua larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pasti ada manfaatnya. Jadi ilmu itu sudah bertambah maju. Islam harus mengikuti kemajuan zaman ini. Harus diikuti, jangan diabaikan kemajuan ini, wahai orang Islam. Harus diikuti betul, harus ditelusuri betul. Karena kemajuan ini membawa keberuntungan bagi umat Islam. Mereka pergi ke bulan, alhamdulillah. Astronot itu ya, di zaman dulu ya. Saya bisa lihat bulan, karena ada keuntungannya. Sampai di bulan dia dengar ada suara azan di sana. Kan beruntung orang Islam, tambah kuat iman kita. Benar-benar hebat Islam itu. Tidak ada orang yang astronot itu berkata ketika naik di angkasa, lalu mereka turun ke bumi, dia bilang kami mendengar suara gitar.
dari gereja di angkasa. Nggak ada kata-kata yang seperti itu, maksudnya apa? Nggak ada. Sampai ini hari, nggak ada yang berani berkata begitu. Tapi yang berkata, mendengar suara azan di angkasa. Sudah lama ketika mereka naik ke angkasa, turun ke bumi, mereka mendengar suara azan. Lanjut. Sekarang, nih, keren banget nih. Halaman 236. Yang aneh lagi di dalam otak manusia ini, yaitu di dalam otak ini ada tulisan ayat-ayat Al-Quran dalam otak. Baru diketemukan tahun 2000-an ini. Diketemu di dalam otak itu ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Ada di dalam otak manusia. Jadi kalau otak kita dikeluarkan, dikeker, maksudnya dikeker pakai alat ya, gitu. Ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Saraf ini ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Jadi urat-urat kecil itu bertulisan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi urat yang mengantar darah kita itu diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tulisan Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yang diketemukan oleh ahli sains orang Pakistan. Ditunjukkan kepada ahli sains Jerman. Orang Jerman yang kafir itu berkata, benar. Ditunjukkan kepada ahli sains Amerika. Orang Amerika ahli sains itu berkata, benar. Lalu ada tulisan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana. Terus sampai alamal insana ma lam ya'lam. Itu terang. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pertama-tama yang dibaca Iqra, karena otaknya sudah ditulis itu Iqra. Subhanallah. Jadi hanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mampu mengeluarkan tulisan dalam otaknya itu. Didhahirkan kepada lidah, dikeluarkan dalam lidah, ya kan? Makanya Nabi Muhammad SAW ketika Jibril alaihissalam baca itu ayat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beliau bawa, Nabi SAW ikut baca. Makanya di saat Jibril baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai akhir, baru Nabi SAW baca sampai ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jama'ahu wa Qur'an. Muhammad, jangan kau gerak-gerakkan lidah bibirmu di saat Jibril membaca. Jangan kamu dahului baca Jibril itu, walaupun kami sudah kumpulkan di dalam otakmu Al-Quran itu. Oh, subhanallah. Kalau dia mengatakan bukan, enggak, ini dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi, inna alaina jama'ahu wa Qur'ana. Sudah dikumpulkan. Jadi kalau menurut ilmu pengetahuan itu, di dalam otaknya manusia, walaupun kafir sudah ada itu Al-Quran. Makanya ada teksnya. Inna alaina jama'ahu wa Qur'an. Lanjut ya. Muhammad, jangan gerakkan lidah bibirmu di saat Jibril membaca. Jangan kamu dahului bacaan Jibril itu, walaupun kami sudah kumpulkan dalam otakmu Al-Quran itu. Kan dulu di dalam hati, sekarang yang diketemukan di dalam otak. Dulu dalam hati, sekarang diketemukan dalam otak. Jadi setiap manusia itu, baik dia muslim atau dia kafir, sudah ada tulisan Al-Quran itu maksudnya. Yang dapat hidayah, tulisan itu bermanfaat. Lalu orang itu beriman, yang tidak dapat hidayat menjadi kabur oleh gitarnya. Itu contohnya. Oleh gitar mungkin kalau dia non-muslim. Nah, sampai ini hari sudah separuh Al-Quran diketemukan ada di dalam otak. Diketemukannya sudah separuh ya. Itu dalam ilmu pengetahuan maksudnya. Jadi sekarang ini sedang diselidiki benar-benar. Sudah diketemukan 15 juz ada di dalam otak tulisan Al-Quran itu. Sekarang diteliti lagi, pasti ketemu 30 juz di dalam otak manusia Al-Quran. Begitu hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan begitu majunya ilmu pengetahuan.
Lalu mengangkat kebenaran Al-Quran kepada kita sehingga tambah mantap imannya kita orang Islam. Tambah kacau itu kalau dia bilang, wah kami ketemu bebel di dalam kotak. Tidak mungkin. Apa bilang? Orang Islam lebih dulu ketemu Al-Quran bukan bebel. Kalau masih beriman juga setelah ini, itu orang sudah keterlaluan. Maksudnya masih tetap aja berpegang pada paper, ya kan? Itu keterlaluan. Sama dengan orang kafir dulu. Abu Jahal ditanya, bagaimana sih kamu tidak mau beriman kepada Muhammad? Rasulullah itu, apa dia bohong? Tetap aja. Enggak, tidak ada orang sejujur Muhammad. Tidak ada. Tidak ada orang sejujur Nabi Muhammad. Apa dia tukang sihir? Enggak. Mukjizat dia itu. Tahu. Itu Abu Jahal itu tahu dia. Lah kenapa kamu itu, ente itu tidak beriman? Tidak mau. Dia bilang tidak mau. Tidak dikasih hidayah. Jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah hendak kasih hidayah, walaupun dia lihat berlian di depan mata, contoh ini, abang contohkan, tetap bilang dia batu. Ada nih berlian di depan mata, tetap aja dia bilang ini bukan berlian, dia batu itu. Nah, ini berlian nih, batu, dia bilang gitu ya. Berlian sudah diukur, ada alatnya, tek 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 bunyi. Kalau berlian itu, oh bukan, batu tuh. Nah, itu lanjut ya. Ayat 40, ya Bani Israel adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdi wa iyaya farhabun. Di situ ya Bani Israel aulada Ya'qub adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum ay ala abaikum min al-inja'i min fir'aun wa falq al-bahri wa tadlil al-ghamam wa ghaira dhalika bi an tashkuruha bi ta'ati. Lanjut ya. Bawahnya, ya Bani Israel, aulada Ya'qub. Bani Israel itu anak cucu Nabi Ya'qub alaihi salam. Anak cucu Nabi Isa alaihi salam, namanya Yahudi. Anak cucu Nabi Ya'qub alaihi salam namanya Bani Israel. Karena anak pertama Nabi Ibrahim itu Ishak alaihi salam. Karena dia ahli ibadat, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi julukan Yahuda. Lalu karena dia taat diberi julukan Yahuda. Nah, jadi Nabi Allah Ishak itu karena orangnya taat kepada Allah, bahasa Israelnya itu Yahudi, Yahuda. Lalu karena dia taat diberi julukan Yahuda. Anak cucunya siapa? Anak cucunya menjadi Yahudi. Di antaranya Nabi Allah Ya'qub alaihi salam, itu anaknya Nabi Ishak alaihi salam. Tapi karena Nabi Ya'qub alaihi salam ini taat lagi, karena dikasih julukan Israel. Akhirnya anak keturunan Nabi Ya'qub alaihi salam dinamakan Israel, Bani Israel. Seperti orang Arab. Orang Arab ya, Abah nulis itu. Asal muasalnya, asal mulanya. Sayyid itu yang dapat julukan Habib, asal muasalnya. Sayyid itu Abah bilang, yaitu namanya julukan Habib Abdurrahman As-Sagaf, yang dulu di Hadramaut itu. Lahir mempunyai anak soleh, namanya Mukhdar. Lalu dinamakan Al-Mukhdar. Keturunan Mukhdar. Ada lagi Abu Bakar, keturunannya bin Syekh Abi Bakar. Ada keturunannya Agil, dinamakan bin Agil. Lahir anak Agil, lahir dari Agil bin Agil. Istrinya hamil, bersin, di dalam perutnya bersin, didengar aci di dalam perut itu, lalu keluar, dinamakan Atos. Jadi Atos itu asal muasalnya lahir dari bin Agil. Kenapa dikatakan Atos? Karena di dalam kandungannya itu bersin, dengar oleh ibunya, maka dijuluki dengan Atos. Itu datuk dia itu bersin di dalam perut ibu.
Makanya dikasih nama Attas. Bangsanya Al-Attas. Itu asal muasalnya dijuluki asal muasal marga itu. Lanjut. Udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum ay 'ala abaikum minal inja'i min Fir'aun wa falqil bahr. Jadi Nabi Musa alaihissalam itu anak cucu Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Ishak alaihissalam kan punya anak banyak. Tapi yang dari Yakub alaihissalam ini yang mengeluarkan banyak nabi. Keluar lahir Nabi Yusuf alaihissalam. Sudah keluar Nabi Yusuf alaihissalam, keluar Nabi Musa alaihissalam. Lebih dulu Nabi Yusuf alaihissalam daripada Nabi Musa alaihissalam. Ingatlah. Uzkurun ni'mati allati an'amtu, maksudnya itu ya. Ingatlah ketika nenek moyang kamu, yaitu Nabi Musa itu diselamatkan dari Fir'aun. Syukuri itu sampai dia bisa memecah laut. Membelah laut maksudnya gitu ya. Lalu sungai Nil menjadi daratan. Bisa berjalan padanya. Coba ingat-ingat itu. Wa tadlilil ghamam. Kalau jalan di padang pasir, turun itu awan. Nabi Musa alaihi salam itu. Wa ghaira dzalik bi an tashkuruha bi ta'ati. Supaya bersyukur atau supaya syukuri dengan berbuat taat. Jadi syukur itu berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aufi bi ahdi alladhi ahadtahu ilaikum minal iman bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan supaya kamu menepati janji wahai orang-orang Nasara, wahai orang-orang Buddha, wahai orang-orang Hindu. Dulu nenek moyang kamu sudah berjanji bahwa jika datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan beriman dengan Nabi Muhammad. Itu yang tertulis dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil. Ufi bi'ahdikum ay alladhi ahadtu ilaikum minat thawab alaihi bidukhulil jannati. Saya, yaitu Allah, ya, akan menepati janji saya, yaitu Allah, itu bagi orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Allah akan memasukkan ke dalam surga. Wa iyaya farhabun ay khafuni fi tarkil wafa'i bihi duna ghairi. Supaya kamu hati-hati jangan melanggar perjanjian itu dengan aku Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Di halaman 239. Wa aminu bima anzaltu ay minal Qur'an. Supaya kamu wahai Bani Israel beriman kepada Al-Quran. Musaddiqan lima ma'akum ay minat Taurat. Dan supaya kamu beriman dengan Al-Quran. Seperti mana kamu beriman dengan Taurat. Sebab bimuafaqatihi lahu fit tauhid wa nubuwwati. Di dalamnya, di dalam Taurat itu tentang tauhid sama. Nggak ada beda dengan Islam, dengan Al-Quran. Dan tentang kerasulan dan kenabian tidak ada beda antara kitab Taurat, kitab Injil dengan Al-Quran. Wala takunu awwala kafirin bih. Jangan sampai kamu menjadi orang yang awal kafir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min ahli kitab di anna khalfakum taba'alakum fa'ithmuhum alaikum. Sebab kalau kamu berbuat melanggar, nanti anak cucu kamu menjadi kafir, maka dosa mereka ditumpukan kepada kamu. Maksudnya gitu ya. Jangan menjadikan yang di dalam asal muasalnya kamu itu menjadi orang kafir. Karena kekafiran kamu itu, maka keturunan kamu itu akan mengikuti kekafiran. Maksudnya begitu ya. Wala tasru ay tastabdilu bi ayati allati fi kitabikum min na'ti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tamanan qalila ay aradan yasiran min ad-dunya ila taqtumuha khawfa fawatid ma ta'khudunahu min sublatikum. Jangan sampai kau tukar-tukar gara-gara kamu tidak bisa dapatkan. Sebagian ulama itu dari dulu. Ulama dari dulu Bani Israel, uang dia dapat dari rakyat. Dari dulu itu ulama Bani Israel mereka mendapatkan uang dari rakyat. Dari dulu sampai sekarang.
Bani Israel dulu, pemimpin-pemimpin itu ambil uang dari rakyat. Sama, ulama-ulama sekarang juga begitu. Kalau pergi pidato kan orang kasih uang. Tapi karena mereka, pemimpin-pemimpin Bani Israel, takut tidak dapat uang lagi, sebab berkembangnya Islam, takut jadi miskin. Dia akhirnya menukar kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada dalam kitab Taurat itu dengan keyakinan. Jadi ditukar itu nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dan sifat-sifatnya mereka tukar. Para rahib-rahibnya. Sekarang kan ulama begitu. Maksudnya ya, kasih tarif. Saya tidak mau datang kalau tidak dibayar 1 juta. Itu. Kalau uang 1 juta, untuk apa uang 1 juta? Apa bilang ya? 1 juta itu paling sedikit, 100 miliar juga dikasih. Dan itu masih terlalu sedikit dari mahalnya in Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut Abah ini. Kalau bawa uang 100 miliar, mau beli 1 jengkal tanah di dalam surga, tidak dapat. Gara-gara uang yang posisinya ketika kita berdakwah atau ceramah memasang tarif. Walaupun uang 100 miliar, Abah bilang, tidak dapat ditukar 1 jengkal tanah apa yang ada dalam surga. Tapi pahala yang kita bawa bukan 1 jengkal. Bisa dapat seluas dunia ini tanah di dalam surga. Lanjut. Untuk apa uang? Uang itu hanya sebagai sarana hidup. Itu orang yang berakal. Uang bukan menjadi imam di dalam kehidupan. Yang menjadi imam di dalam kehidupan adalah pahala dan ganjaran yang kita buat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu saya tidak hitung uang. Saya tidak hitung. Apa bilangnya? Kadang-kadang ada orang hitung keliru. Saya biarin. Lalu saya tambah. Ada orang hitung-hitung uang. Wah, saya tidak hitung lagi. Alhamdulillah. Saya tambah banyak pahala. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala kirim terus sama saya. Tidak bosan-bosan. Allah kasih. Saya pun tidak bosan-bosan mengeluarkan. Nah, tuh. Biarin, untuk apa sisa? Yang disimpan itu pasti berjamur, berbau busuk. Jadi Abah memang orangnya sangat karim. Jadi kalau ada uang itu pasti dikeluarkan. Abah tuh orangnya seperti itu. Saya tertarik sama Abah itu, yaitu subhanallah. Orangnya tidak bisa melihat kita itu susah. Gitu. Tapi di balik hal tersebut, Abah didik kita. Itu yang cakepnya Abah tuh. Jadi tidak di bahasa Betawinya tidak dijorkan, tapi dikasih sesuatu orang yang tepat dan di waktu yang tepat. Gitu tuh. Memang pendidik beliau itu subhanallah. Coba kalau kali sumur nih, Abah contohin. Airnya nggak diambil-ambil. Wah, nggak mau diambil. Ini sumur kasih saya. Kasih sayang saya. Kecintaan saya. Rizkinya yang Abah tuh melimpah. Kecintaan saya ini jangan diambil air. Tambah lama, tambah jernih. Apa tambah jelek. Kalau sumur itu nggak diambil-ambil airnya. Gitu ya, Abah bilang. Asli jelek. Kalau sumur itu nggak diambil-ambil airnya. Tambah lama, tambah busuk airnya. Ilmu juga begitu. Ya, makanya ketika posisinya kita alhamdulillah berilmu, dapat ilmu, dikasih, berbagi kepada yang lainnya. Jangan ditumpuk-tumpuk itu ilmu. Nah, jangan pelit sama ilmu. Makanya ulama zubat mengatakan fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil watan. Orang yang berilmu tidak diamalkan atau pelit sama ilmunya. Ya, dia mau mengeluarkan ilmu tapi bertarif. Tuh maksudnya, bertarif. Susah banget. Nanti orang yang seperti itu artinya bertarif dikomersilkan, ya.
Nanti orang yang seperti itu diadab oleh Allah sebelum penyembah-penyembah berhala diadab, dia duluan yang diadab. Begitu. Abah itu semuanya dikasih. Subhanallah. Untuk kemajuan di dalam ilmunya Allah dan ilmu pengetahuan. Itu apa tuh cirinya. Ya, mungkin sampai sini dulu. Jika memang ada yang mau menambahkan, dipersilahkan. Ustadz Komar, ayo disilahkan, dipersilahkan. Baik Habib, terima kasih atas penjelasannya. Berikutnya eh, untuk kita sharing-sharing bersama, waktu kita untuk sharing-sharing bersama bagi ustadz-ustadz semuanya yang ada mungkin pertanyaan ataupun tambahan pengetahuan bisa diutarakan. Jadi kita sharing saja biar diskusi dua arah, jadi saling timbal balik saja seperti itu. Silakan. Ayo, yang lainnya mungkin silakan. Kalau di dalam mengisi celah ini mungkin Ustadz Komar bisa berbagi-bagi. Ayo, atau yang lainnya. Ustadz Komar, ayo dong. Ekologi. Ekologi apa tadi, Bang? Kufur ekologi, Bib. Kufur ekologi. Kalau bisa, Ustadz Komar nanti kalau masukan dari saya, ketika posisinya kita istilahnya menjadi dosen, pilih yang perguruan tinggi itu yang bergelutnya di bidang Al-Quran. Kan manusia itu ketika hal itu berubah tidak tergantung dari biahnya, lingkungan. Kalau lingkungan kita Al-Quran, otomatis kita ke arah sana. Nah, di sini posisinya yang sangat dekat Al-Quran itu kalau nggak IIKI, itu PTI. Gitu. Kalau di UIN itu ya mereka ketat sekali di dalam apa ya data-datanya kita. Maksudnya tujuan itu ke sana. Mereka tuh orang-orang PT IKI, IIKI itu ya orangnya ya itu aja. Kan dosennya ya dari sumbernya dari UIN, dosennya sumber dari IIKI, dari PT IKI juga sama begitu. Makanya kan tujuannya dalam hal ini kita bergabung yang berurusan dengan hal tersebut. Ya tujuannya ke situ. Ke Al-Qur'annya itu. Supaya kita posisinya nggak keluar dalam hal itu. Oh kita posisi masuk ke ranah itu lagi. Karena manusia itu kebanyakan ya dalam penelitian tersebut berubahnya seseorang itu tinggal tergantung dari biak atau lingkungan tersebut, lingkungannya ke arah mana ya di situ dia. Begitu. Kan makanya dengan kita posisi ini pengen rindu-rindu bagaimana sih Abah, saya rindu apa, Ya kalau pada dasarnya
Kalau emang rindunya Abah dengan apa yang Abah sembahkan berupa tafsir, ya kita belajar sama-sama. Rindu Abah, kemudian ziarah, curhat sesuatu masalah kita. Itu bukan rindu namanya. Itu mau mencari sesuatu apa yang ada di Abah. Bukan rindu itu. Ketika ada masalah baru datang. Tapi kalau nggak masalah, kagak datang dia. Begitu. Jangan sampai yang seperti itu. Memang susah sih posisi ini orang yang posisi bergelut dan cinta dengan ilmu. Dia teliti. Abah itu orang yang sangat cinta dengan ilmu. Bukti dan tandanya cintanya Abah dalam ilmu itu mendirikan pondok pesantren sampai gratis itu. Yang sampai saat ini alhamdulillah. Yang orang yang jarang posisinya apa ya mendirikan yayasan yang sangat luar biasa besar dan gratis itu sangat jarang dan berkualitas sangat jarang. Kalau posisi berilmu banyak sudah lebih top lagi yang di Mesir gitu begitu. Saya kadang-kadang posisinya kalau yang saya lihat ya yang saya alami betul yang Umi bilang bukan serta merta kita ini kuat di dalam gratis. Kalau tidak salah sedang menyampaikan khutbah pernikahan. Beliau awalnya memakai peci hitam, kemudian diganti peci putih. Umi berpesan, Abah pernah berkata, kalau murid saya harus pakai peci putih, baik saat menyampaikan khutbah pernikahan atau menikah. Umi tidak menjelaskan alasan memakai peci putih. Boleh mohon penjelasannya, Habib? Oh, ada pertanyaan. Iya, Habib. Itu yang peci hitam tuh. Iya, memang Abah posisi ini seperti itu. Tegas dengan mendidik. Ya kan, kita kadang-kadang suka berubah peci hitam. Kalau memang Abah tuh tegas. Gitu. Makanya posisinya nanti saya di UIN baru pakai peci hitam. Tapi selain itu peci saya putih. Gitu. Makanya Abah bilang orang kalau pakai peci putih kan semuanya cocok jumlah atau warna-warna kulit. Abah bilang saya pernah tuh di apa ya diundang di stasiun TV. Kemudian di saat itu saya apa ya dikasih tahu Habib nanti entar di saat memberikan wawancara ganti ya kopiahnya warna hitam. Gara-gara itu saya langsung berbalik arah nggak jadi. Abah alasannya nggak cocok antara muka dengan kopiah hitam itu nggak cocok. Abah bilang gitu. Itu alasan Abah. Tapi Abah menekankan, bukan menekankan, yang mendidik kita ya berpakaian. Usahakan dicobalah berprasapa kita. Kenapa sih putih itu? Apakah dengan hitam tersebut nasionalis? Apakah posisinya dengan mohon maaf kopiah hitam itu karena Soekarno berkopiah hitam dan gurunya Soekarno itu coba kopiahnya apa? Nasionalis itu posisinya bukan kopiah, nasionalis itu lihat kemudian didedikasikan kepada
negara ini, apa sih kemanfaatan kita untuk negara ini. Itu nasionalis. Jangan berkuar-kuar NKRI harga mati, tiba-tiba dengan berkuarnya NKRI harga mati kita itu korupsi. Jangan. NKRI harga mati, coba tunjukkan NKRI harga mati. Bermanfaatkah kita untuk rakyat NKRI ini? Ketika kita bermanfaat, alhamdulillah, untuk rakyat NKRI ini, berarti kita itu sudah menunjukkan nasionalis. Abah itu nasionalis. Prof. Kamal itu mengatakan Abah itu orangnya nasionalis. Tandanya orang yang nasionalis itu, Abah bilang, Prof. Kamal tidak. Prof. Kamal itu muridnya apa? Itu apa ya? Dedengkotnya Profesor Aktiwi ini. Beliau mengatakan tandanya Abah itu nasionalis. Data-data apa yang ada di pondok pesantren Abah mengikuti. Buka pondok pesantren, posisinya Abah daftar di negara. Adanya SD, SMP, SMA itu tandanya orang taat terhadap peraturan pemerintah. Ketika posisi ini kita itu ada momen tertentu kita upacara. Kemudian Abah hormat terhadap bendera merah. Bahwa sesungguhnya kalau saya lihat Abah itu lebih nasionalis. Abah itu lebih NKRI. Sangat cinta Abah itu sama Indonesia. Sangat cinta. Abah bilang, presiden itu kalau dia tahu undang-undang dasar dan Pancasila, dia akan malu dengan saya. Kenapa? Karena puluhan ribu rakyatnya, alhamdulillah saya tanggung. Bukan kewajiban saya yang menanggung. Sebetulnya kewajiban pemerintah itu untuk menanggung rakyatnya. Coba lihat tuh. Itu bukan nasionalis. Nasional itu bukan berkuar-kuar. Gitu. Abah, kalau menurut saya Abah itu itulah sosok yang namanya pahlawan. Begitu juga diikuti oleh bukan orang Indonesia, tapi menjadi guru buat kita, panutan buat kita, kemudian dosen-dosen juga, gara-gara beliau mau mengikuti jejak. Saya malu sama Umi. Umi aja bisa gratis. Saya mengusahakan diri saya Habib kalau ngaji anak-anak itu gratis. Coba lihat. Orang luar tuh. Ada 50 orang, 100 orang. Saya bilang, Ustaz, posisinya kalau bayar Ustazah itu yang ngajar anak dia saya bayar sama uang saya. Saya malu sama Umi. Makanya yang menjadi kekuatan dalam hal ini tetap terus mengadan, tetap terus. Pada hakikatnya benar Umi bilang itu kekuatan Allah. Bukan kekuatan saya, bukan. Allah. Nah kita memang kan posisinya manusia lemah. Gitu. Tidak bisa diukur dengan ukuran logika ini. Makanya ada profesor
Dan kau juga namanya Profesor siapa itu gurunya Ustadz Ali Mutakin, yang Ustadz Ali Mutakin sampai jadi seperti itu. Dan ngajar kita juga, oh saya lupa namanya, astagfirullah, Prof Ato Buddha, yang dikatakan ilmu pengetahuan itu sesuatu yang apa ya, yang berjalan realita, kemudian susah untuk ditelisik oleh logika. Itulah ilmu pengetahuan. Seperti sampai saat ini alhamdulillah di Nurul Iman puluhan ribu gratis. Itu berasnya dari mana? Sampai saat ini masih berjalan alhamdulillah. Dari mana berjalan? Itulah Prof. Abu mengatakan ilmu pengetahuan. Begitu. Ya, mungkin Ustadz Komar mau menambahkan, dipersilakan Ustadz. Yang lain Habib, barangkali ada dari Ustadz. Kita hanya ini sedikit ya, sambil menunggu dari Ustadz bertanya. Saya buka tafsir Ar-Razi. Ya, ini sedikit ini aja, siapa namanya, tambahan lah pengetahuan, bukan pengetahuan, tambahan sedikit lah tentang Israel tadi itu. Tentang Israel, kalau tadi sudah dijelaskan bahwasanya ya Yahudi Israel itu dari keturunannya Nabi Ishak dan Nabi Yakub itu beda. Nah di sini ada satu kalimat yang ya lain lah buat pengetahuan kita. Di sini Ar-Razi mengatakan bahwasanya ittafaqa al-mufassirun ala anna Israila huwa Yaqub bin Ishak bin Ibrahim. Wa yaquluna, dan mereka para mufassir itu berkata, inna ma'na Israil Abdullah. Jadi Israil itu artinya itu Abdullah, hamba Allah, dan itu diambil dari bahasa Ibrani. Jadi kalau di pretelin itu Isra fi lughatihim wa al-abdu. Wa il, dan ada lafaz il, huwa Allah. Jadi kalau digabung Israel itu Abdullah. Kemudian beliau mengatakan juga wa kadzalika Jibril. Begitu juga lafaz Jibril. Kata Jibril itu artinya juga Abdullah. Wa kadzalika Jibrilu wa huwa Abdullah. Wa Mikailu Abdullah. Qal al-Qafal kila inna Isra bil Ibranina. Imam al-Qafal itu beliau mengatakan di sini lafaz Isra itu diambil dari bahasa Ibrani, seperti itu. Nah itu sedikit jadi ini. Kemudian tadi saya sempat buka juga di yang lain, kenapa setelah cerita Nabi Adam meninggal diturunkan dari surga, kemudian diikuti dengan cerita Bani Israel, seperti itu. Ada salah satu di Ruhul Ma'ani kalau tidak salah itu, kenapa disebutkan seperti itu, enggak cerita yang lain saja, seperti itu. Karena itu masih ada keterkaitannya dengan cerita Nabi Adam lah, seperti itu. Karena di situ Nabi Adam itu kan sudah dikasih beberapa kenikmatan yang luar biasa di dalam surga, gitu. Nah, kemudian ada satu larangan yang dilanggar oleh Nabi Adam. Nah, begitu juga menurut Imam Al-Lusi itu, begitu juga dengan Bani Israel. Bani Israel itu di waktu itu dikasih kenikmatan yang sangat luar biasa sama Allah Subhanahu wa taala. Dari
diselamatkan dari bencana-bencana, kemudian dikasih tanah yang subur, dikasih kecerdasan yang luar biasa, tapi mereka memang membantah dari ajakan para nabi-nabi mereka. Nah, itu ada keterkaitannya kata Imam Al-Alusi. Jadi supaya kita iktibar dengan cerita-cerita tersebut. Gitu. Kalau kata Prof. Quraisy itu, ya ini masih menyangkut yang kemarin siapa namanya yang Nabi Adam diturunkan dari surga itu. Kenapa kok Nabi Adam itu diturunkan dari surga seperti itu? Kenapa yang dilarang itu cuma mendekati Bahkuldi saja? Kan di dalam surga itu digambarkan banyak pohon-pohon, banyak kenikmatan-kenikmatan yang banyak. Tapi kenapa yang dilarang itu cuma mendekati pohon khuldi aja seperti itu? Di situ ada pelajaran apa yang perlu kita ambil di situ? Kata Prof. Quraisy itu di Al-Misbahnya itu, beliau mengatakan itu menunjukkan dari sekian banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sudah dikasih kepada kita, dari semua kehalalan yang Allah kasih kepada kita, hanya sedikit saja keharaman yang tidak diperbolehkan untuk kita. Jadi lebih banyak yang halal daripada yang haram seperti itu. Jadi itu kata Prof. Quraisy. Tapi Prof. Quraisy itu tidak memperdebatkan surga yang mana, apa surga yang abadi atau surga yang ada di dunia seperti itu. Kalau dari Mu'tazilah itu kan mereka mengatakan surganya itu bukan surga nanti yang kekal di akhirat seperti itu. Tapi kalau Abah ya memilih pendapat yang surga kekal nanti di akhirat. Nah itu kita juga tidak boleh ber apa namanya, kalau kita kan kalau kata Toshiko Izutsu itu yang saya ambil di tesis saya referensinya itu, di seorang mufasir itu ya seharusnya tidak apa namanya, tidak subjektif, dalam artian ya memang betul sih seperti itu. Jadi kita latar belakang kita Ahlus Sunnah wal Jamaah pasti mengesampingkan pendapat yang lain, memblok apa, kalau memblok diri dari pendapat-pendapat yang lain seperti itu. Jadi kita nggak mengambil pendapat misalkan yang tadi surga Adam itu, oh surga Adam itu kalau Mu'tazilah berpendapat ataupun teman-teman yang berpendapat bukan surga yang ada di neraka, bukan surga yang ada di akhirat nanti, tapi itu surga yang ada di dunia saja. Dengan apa analogi-analogi yang mungkin masuk akal juga, itu mungkin barangkali bisa diambil pelajaran seperti itu. Tapi ya karena kita Ahlussunnah wal Jamaah tetap ikut sama Abah yang surga pada di yang abadi itu nanti. Tapi itu buat pengetahuan kita, oh ternyata ada loh pendapat yang seperti ini yang mengatakan surganya itu ada di dunia, dan itu sama-sama masuk akal juga alasan mereka berkata seperti itu gitu. Jadi ya buat perbandingan saja seperti itu. Jadi kayak tadi misalkan Abah bilang di otak kita itu ada tertulis lafaz bismillah gitu kan ya. Nah itu kita sebagai santrinya beliau, bener kan nih, bukan meragukan ucapan Abah, tapi kita harus analisis lagi. Kita mungkin perlu baca-baca apa namanya, penelitian-penelitian. Oh mungkin kitanya yang belum tahu nih, kita harus cross check. Abah bilang seperti itu di mana nih? Nah, kita nanti kan ketika menyampaikan itu ada yang tanya kayak tadi peci hitam nih kenapa gitu kan, biar kita oh alasan Abah itu seperti apa, ini apa. Nah, kita juga nanti kalau ada yang nanya, oh Abah bilang di otak kita ada tulisan Bismillah, kita asal sampaikan saja. Nanti ketika orang nanya ke kita, kita nggak tahu juga. Nah itu perlu kita. Tadi saya juga sempat cari gitu. Tapi memang belum ketemu penelitiannya di mana seperti itu. Mungkin itu saja. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan seperti itu. Kalau posisinya Abah bilang yang dikatakan fanatik itu boleh saja,
Tapi fanatik itu ada tahu asal usulnya. Kenapa saya itu berfanatik kepada si fulan? Harus tahu asal usulnya. Jangan atau tidak diperbolehkan namanya fanatik, tapi tidak tahu dari atau asal usulnya. Gitu. Yang kedua, kebanyakan orang nih menurut kejelekan saya, insya Allah kejelekan. Terkadang sesuatu dia mengambil konteksnya. Oke, nggak apa-apa. Coba pelajari isi di dalam teksnya itu. Teksnya itu isinya apa? Kesan dan pesannya itu apa? Itu yang sangat penting. Ketika posisinya kita pokok yang kita ambil itu apa? Apakah adamnya? Intinya apa itu yang ada di pokok? Pasti buahnya. Selain dari itu mungkin konteks-konteks daripada pokok-pokok. Kita, mohon maaf, orang yang sarjana Al-Quran itu kebanyakan mengambilnya di konteks-konteks itu. Bagaimana caranya mengambil dapat teks, kita pelajari, itu lafaz-lafaz Al-Quran. Cakap itu. Kemudian konteks-konteks itu untuk menyempurnakan dari lafaz-lafaz teks tersebut. Itulah dikatakan praksima. Bahasanya kita mempelajari dalam analisis Al-Quran. Gitu. Kalau menurut saya, kita sarjana Al-Quran. Nah, coba yang abah dan menurut kita tafsir Jalalain. Nah, coba kita ajari tafsir Jalalain kepada yang lain. Itu kalau kita bisa top sudah. Mantap. Nah, kayak macam orang ngajar yang berhubungan dengan ihya. Dia hanya sudah bisa apa yang dialami berupa konteksnya dia. Tapi apa yang ada di ihya itu bisa nggak? Dia itu mengajarkan seperti apa yang ada di kitab ihya. Itu cakapnya seperti itu. Makanya ketika posisi Prof. Kama itu ya memberikan nasihat buat kita. Yang dulu abah ngajari tafsir Jalalain, ayo kita ngajar kepada mereka lagi di bawah kita tafsir Jalalain. Itu tamparan juga buat kita. Makanya ada seorang akademisi S3 di UI itu kalau menurut bahasa saya mengkritik sangat kita kebanyakan terpaku sesuatu yang berhubungan dengan konteks, tapi isi dalam konteks itu ada teksnya. Coba dikaji dalam pernah menjadi sekian, kemudian udah jadi karena ke konteks itu. Karena kata Prof. Atur, kita ini memfokus apa yang dilakukan oleh ilmuwan barat, ya kita ikuti. Tuh. Ya silakan. Ketika posisinya ada manfaat keilmuan barat seperti apa yang aku bilang, tapi jangan pernah melupakan isi dalam.
seperti apa yang ada. Jadi tafsir Balaghatul Quran. Makanya antara kesarjanaan tafsir dengan kesarjanaan barat itu sangat berbeda jauh. Dan mereka kesarjanaan tafsir itu dia independen, berdiri sendiri. Dan kita itu ketika ada profesor-profesor tafsir sama yang jebol dari sana, sama jauh pendidikan kita ini yang berusaha dengan agama sama. Mereka itu kalau ngajar Fathul Qorib itu nggak sampai banyak, di takrib nggak sampai banyak, 1 jam selesai, dibaca, kemudian diterangkan gini terus ya. Kalau kita kan bacanya itu satu persatu, per kalimat per kali. Jadi coba atau yang berusaha dengan tafsir, kalau kita tahu tafsir, wah mereka tafsir mau udah posisinya mau batas sekian, jadi mau khatamkan kita kayak orang dikhatamkan. Kemudian kita bayang tafsir apa? Ada sabun jauh bang dengan tafsir ahkamnya berurusan dengan orang Indonesia. Di situ kan ada gap. Kenapa kok beda jauh banget dengan tafsir yang ada di orang sini? Ada keterbelakangan di bidang ilmu pengetahuan kita. Kalau tafsir ahkam Ali As-Sabuni dia bahas nahunya, sorofnya, kemudian i'rabnya, asbab nuzulnya, kemudian qiraah. Mereka ada sesuatu celahnya ilmu pengetahuan. Dan kita alhamdulillah posisi dari ilmu pengetahuan masuk di dalam begini. Abah pernah bilang dulu kita belajar Imam Jalalan ini luar biasa di dalam ilmu ini. Saya hormat sama beliau, tapi ada kekurangan yang berurusan dengan ilmu sains. Itu Allah bilang. Kalau ilmu sains kita ambil dari orang lain. Ketika objektif membahas dalam ilmu ini. Lanjut, Ustadz Komar atau yang lainnya. Makanya kan kalau ada orang yang mau minta belajar atau ngaji, itu senang banget saya. Kenapa? Memberikan kesempatan bagi saya belajar lagi. Oh berarti kita sebelum kita ngajar otomatis kita memberikan kesempatan bagi saya posisinya peluang untuk ngasih ilmu lain lagi. Bukan menjadi beban sebetulnya. Oh ini begini, oh ini begini, oh ini begini. Kan begitu ranahnya yang dikatakan thalibul ilmu. Thalibul ilmu itu memang usaran realnya di situ. Ya, Ustaz Umar. Baik, Beb. Kalau yang posisinya kopiah hitam atau kopiah putih, ya memang kita posisi di zaman Abah itu, apalagi kalau malam Jumat dan hari Jumat, putih semuanya. Karena dengan apa yang Abah pakai itu kita ikuti. Dan Abah mendidik kopiah putih kan. Dulu gitu tuh. Makanya alumni posisi di zaman Abah, mereka itu posisinya pakainya putih. Kopiahnya putih. Gitu. Dan saya alhamdulillah sampai saat ini pun ya putih. Kalau paling sidang aja lah di UIN itu kopiahnya hitam. Karena posisinya tidak mau dan dalam hati saya itu melepas
atribut kesantrian walaupun sudah istilahnya bergelar atau apa, tetap aja yang namanya santri tetap santri. Lanjut, silakan. Fadhal, Ustadz Nur Sidik Fahmi biasanya ada pertanyaan. Oh, Ustadz Abdul Mu'ti. Mana Ustadz Abdul Mu'ti? Coba ada tulisannya nggak tentang kopiah putih? Yang Abah menekankan dulu. Mungkin ada tulisan Ustadz Abdul Mu'ti. Silakan. Saya nggak dengar ini ada Ustadz Abdul Mu'ti. Ustadz Abdul Mu'ti Kerawang ini. Nggak ada ya? Ya sudah. Kalau nggak ada mah, kita tutup dulu ya. Ini mau aktivitas yang lainnya. Ya Ustadz ya. Ya, Bib. Ustadz Nurul Komarudin lanjut. Mau cari beasiswa lagi? Ada pertanyaan belum, Bib? Oh, tanya. Afan belum. Oh, ini. Afan belum bisa komen. Pasti ada kegiatan saat sidik. Iya. Lanjut. Oh, mau itu apa? Mau terus S3 Ustadz? Belum dulu, Bib. Kenapa? Bukan perkara pendidikan, harus ada apa namanya. Ketika S2 itu harus seperti ini. Nanti ketika S3 itu apa namanya? Berpikirnya itu harus dalam membaca teks atau dalam kita menelaah dalam satu buku itu harus seperti apa, seperti itu ada strateginya. Jadi kalau yang sudah saya baca-baca ya untuk tingkatan jenjang pendidikan itu bukan hanya setelah ada S2 paling tinggi S3 nih nanti seperti itu. Nanti profesor bukan seperti itu ternyata. Jadi nanti dululah kita nyari-nyari literatur dulu, baru ketika sudah siap nanti untuk masuk ke S3, insya Allah nanti masuk tetap ada pengen lanjut, tapi sepertinya kita kuasai dulu apa yang nanti kita spesialisasikan di bidang keilmuan kita, baru nanti kita masuk ke situ. Karena ketika cuma 2 tahun di kelas itu rasanya itu nggak cukup untuk seperti itu. Jadi harus dipersiapkan dari sebelum masuk, baru kita nanti masuk ke situnya seperti itu. Nanya-nanya sama yang sudah doktoral apa sih yang berhubungan dengan S3 itu? Ya mungkin sampai sini dulu. Terima kasih banyak. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita lanjut kembali. Saya mohon maaf, mohon ridhonya agak cerewet, tapi tetap istiqomah ya. Lanjut dalam kegiatan yang lainnya. Tutup. Mohon maaf, mohon ridhonya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Habib atas jawaban dan juga arahannya. Mungkin masih ada PR untuk minggu depan ya, itu yang peci putih itu kita tanya. Itu. Saya ada pernah dengar juga, tapi tidak patut untuk disampaikan nanti, biar kita cari bareng-bareng saja. Lebih validnya seperti apa, seperti itu. Jadi ya, saya izin undur diri. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.